untuk mencapai tujuan dari usaha itu, apakah laba, apakah eksistensi, apakah yang lain dalam melaksanakan bisnis. Banyak hal yang kita harus lakukan. Katakanlah bisnis makanan kebab itu saja misalnya, mohon maaf contohnya itu. Nah, untuk menghasilkan laba dari sana, nah apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali yang harus kita lakukan untuk mencapai laba itu. Untuk mencapai laba tentu harus saudara produksi dulu. Nah, untuk memproduksi itu perlu bahan baku dulu. Nah, sebelum bahan baku, kita tentu harus ada tempat dulu atau lokasi dulu. Nah, kemudian tadi kita ceritakan juga mengenai ada keuangan, ada SDM dan lain-lain. Pertanyaannya, siapa yang melaksanakan ini? Tentu kita sendiri tidak bisa melakukannya. Kita memerlukan orang-orang ataupun dengan kata lain untuk melaksanakan proses bisnis dalam mencapai tujuan itu diperlukan banyak sekali input. Di antaranya input itu adalah orang, material, sistem, peralatan, sumber dana, atau yang disebut juga dengan 5M ya, man, method, money, mesin, manajemen, dan lain-lainnya itu. Nah, itu perlu dikoordinasikan, perlu dikelola sedemikian rupa resources ataupun input yang kita miliki dalam mencapai tujuan. Tidak bisa kita menjalankannya sendiri, dan dia tidak bisa juga berjalan sendiri. Nah, ada input nih, tidak bisa dia bergerak sendiri. Jadi input tadi untuk mencapai tujuan perlu dikoordinasi, dikelola, sehingga dalam hal ini kita memerlukan pengelolaan. Kita perlu pengkoordinasian. Sini melaksanakan ini, input ini diserahkan ke sini, ini dilaksanakan, maka proses-proses itulah yang harus kita jalankan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan. Maka itu yang disebut dengan manajemen. Ada pengelolaan terhadap sumber daya yang kita miliki dalam melaksanakan proses bisnis atau bisnis proses yang ada sesuai dengan bisnis apa yang kita lakukan. Perlu ada pengelolaan di sana. Ada apa yang disebut dengan manajemen, yaitu sebuah proses mencapai tujuan melalui orang lain menggunakan sumber daya untuk adanya tujuan itu dicapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi perlu ada orang yang bertindak seperti itu. Nah, kalau saudara pemiliknya, langsung mungkin menjadi manajemennya. Dan kita lah yang mengarahkan orang-orang dan membagi resources kepada orang-orang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, ini manajemen akan mengelola orang, mengelola sumber daya, mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengkoordinasi adalah kegiatan menyamakan gerak orang ke dalam satu arah yang kita tentukan. Baik, nah kemudian baru kita masuk ke dalam fungsi manajemen. Jadi manajemen, ya kalau definisinya macam-macam. Salah satu definisinya adalah manajemen kumpulan orang-orang yang melaksanakan proses koordinasi dari resources yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini kerja manajemen itu adalah pertama merencanakan. Dia menentukan apa yang akan dicapai. Nah, katakanlah dalam bisnis kita ini, katakanlah bisnis kebab tadi itu, nah apa sebenarnya yang tidak dicapai? Itu yang direncanakan, apa namanya itu, salah satu fungsi manajemen itu merencanakan. Nah, rencana ini kalau kita peras dia, kita squeeze dia, maka akan keluar tujuan di sana. Jadi, kalau kita bicara soal rencana, salah satu hal penting di sana adalah menentukan tujuan dari pelaksanaan bisnis ini, pelaksanaan proses bisnis. Nah, tentu saudara juga tahu bahwa tujuannya diantaranya adalah hal-hal yang bersifat keuangan dan ada hal-hal yang bersifat non-keuangan. Sifat keuangan bisa jadi adalah laba, sifat non-keuangan bisa jadi penguasaan pasar,
keterkenalan, image yang bagus. Nah, jadi itu satu hal direncanakan, ada tujuannya. Kemudian dalam perencanaan itu juga disebutkan bagaimana kita mencapai tujuan itu, strateginya. Nah, kemudian eh, siapa orangnya, berapa resources yang diperlukan di sana. Nah, ujungnya nanti dalam perencanaan itu adalah budget, anggaran untuk mencapai tujuan itu melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Nah, itu satu hal penjelasan tentang perencanaan secara ringkas. Jadi menentukan apa yang hendak kita capai dengan menggunakan sumber daya, dengan rencana alokasi, dan diturunkan menjadi anggaran. Jadi untuk mencapai target laba sekian, kita menjual sekian, maka dijual dengan harga sekian, dan diperlukan input sekian, maka anggarannya untuk menghasilkan itu atau untuk melaksanakan itu adalah inputnya sekian, gaji karyawan sekian, dan lainnya. Itulah budget yang harus kita apakan. Dan kemudian rencana ini ada yang disebut dengan rencana jangka panjang dan ada rencana jangka pendek. Baik, kemudian kita masuk mengorganisasikan sebagai fungsi manajemen berikutnya. Jadi setelah ada rencana, maka kita menyusun apa kegiatan yang hendak kita laksanakan. Kita menyusun siapa orang yang akan melaksanakan. Kita menyusun kapan akan dilaksanakan. Kita menyusun berbagai kegiatan yang tentunya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara dilaksanakan oleh bos seluruhnya ataupun oleh ketua seluruhnya. Dia harus ada sistem kerjanya, ada pembagian tugasnya, ada kewenangannya, ada hierarkinya dalam pengambilan keputusannya. Nah, jadi ini perlu diorganisasikan seluruhnya. Siapa melaksanakan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa dan bagaimana sistem komunikasinya. Nah, itu yang disebut dengan pengorganisasian. Nah, ini penting kita laksanakan setelah kita merencanakan. Jadi ada tujuan, ada strategi untuk melaksanakannya, ada anggarannya, tetapi itu perlu diorganisasikan. Orangnya kita kelompokkan sesuai dengan pekerjaan yang hendak dilakukan dan sesuai juga dengan background-nya. Nah, itulah saudara-saudara semuanya, kita bicara tentang pengorganisasian yang mana bisa kita lihat dalam bagan organisasi bagaimana pengelompokan pekerjaan itu dalam rangka mencapai tujuan. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab, kemudian siapa yang harus melaksanakan pekerjaan A, B, C, nah itu bisa dilihat dari kotak-kotak ataupun pembagian pekerjaan di sana atau departementalisasinya seperti apa. Jadi pengelompokan pekerjaan itu kita sebut dengan departementalisasi, yang mana pengelompokan itu basisnya macam-macam. Tapi inti departementalisasi itu adalah pengelompokan pekerjaan yang sama atau hampir bersamaan. Dan tadi kita katakan macam-macam dasarnya. Jadi ada dasarnya itu pengelompokan berbasis kepada fungsi yang dilaksanakan, ada berbasis kepada produk yang dikelola, dan lain-lainnya itu. Baik, kemudian setelah pengorganisasian kita masuk implementasi, action, atau apa yang disebut dengan actuating atau directing. Jadi setelah direncanakan, telah terstruktur, dia sudah jelas siapa melaksanakan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Fungsi berikutnya adalah pelaksanaannya itu. Nah, ini perlu sistem pemotivasian. Kalaupun sudah ada orangnya di sana, tetapi tidak ada sistem pemotivasian, dorongan orang untuk bekerja sebaik mungkin, memberikan tenaganya yang full untuk pelaksanaan itu, maka dia tidak akan berjalan juga. Termasuk juga ada persoalan leadership, persoalan untuk membuat orang itu bergerak. Jadi ada rencana, ada strategi, kemudian ada strukturnya. Tetapi tidak ada pemotivasi, tidak ada kepemimpinan di sana. Kepemimpinan tidak bisa membuat orang bergerak, tidak bisa mempengaruhi influence orang-orang yang ada
di bawah kita untuk melaksanakan ataupun untuk tidak melaksanakan apa yang kita larang. Nah, itu dikatakan dengan sebuah pelaksanaan atau fungsi daripada manajemen yang berikutnya, pelaksanaan rencana, yang pada intinya adalah bagaimana kita mempengaruhi karyawan, memotivasi mereka, dan termasuk juga ada unsur komunikasi di sana. Jadi 3 hal aspek ini penting, yang penting dalam actuating atau directing, macam-macam namanya kalau dalam fungsi manajemen yang dijelaskan oleh masing-masing ahli. Ada yang mengatakan itu directing, ada yang melakukan actuating, dan ada yang mengatakannya dengan staffing ya. Nah, jadi dalam hal ini juga termasuk staffing di sana, menempatkan orang-orang. Nah, kalau dalam pengorganisasian kita mengetahui bidang-bidangnya itu, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Nah, dalam konteks itu actuating atau staffing, kita menempatkan orang yang cocok di sana. Itu salah satu poinnya. Berikut, fungsi manajemen itu adalah mengevaluasi hasil yang diperoleh, apakah itu sesuai dengan rencana. Kita akan mendapatkan feedback dari proses evaluasi ini atau controlling, apakah kita sukses atau tidak. Nah, inilah fungsi daripada manajemen. Kita tahu bahwa fungsi itu adalah kerja yang harus dilakukan. Kalau misalnya fungsi mata adalah fungsinya melihat, memperhatikan. Kalau manajemen tidak melaksanakan seperti ini, berarti manajemen itu tidak berfungsi. Kalau mata tidak lagi melihat, artinya mata tidak lagi berfungsi. Nah, itulah tugas, peran, ataupun fungsi manajemen dalam hal ini, dalam mengelola usaha. Jadi, bisnis tadi itu dijalankan oleh orang-orang yang tugasnya seperti tadi, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada actuating, pengarahan, dan staffing, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Nah, ini adalah sebuah siklus yang perlu kita pahami sedemikian rupa, dan beberapa kajian menunjukkan manajemen yang sukses itu kalau mereka benar-benar melaksanakan fungsi ini dengan baik. Jadi kalau manajemen tidak berencana, manajemen tidak pandai mengarahkan, manajemen tidak pernah mengevaluasi apa yang dilaksanakan, nah itu kita akan menunggu jatuhnya organisasi itu atau tidak berjalannya organisasi. Nah, kemudian kaitannya dengan skill manager. Jadi untuk bisa melaksanakan fungsi tadi, untuk bisa mengeksekusi ataupun melaksanakan fungsi yang melekat dalam dirinya, seorang manajer itu tentu harus memiliki skill. Dia harus memiliki keterampilan. Di antara keterampilannya adalah conceptual skill. Jadi manajemen itu harus bisa berpikir secara sistematis, secara konsep, dan agak memiliki visi lah. Jadi conceptual skill. Jadi bisa dia membuat hal-hal yang tidak teratur itu menjadi lebih teratur, sistematis. Nah, sehingga orang bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya. Itulah conceptual skill. Dia bisa memformulasikan kondisi-kondisi yang ada sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dan bisa mengambil keputusan secara baik. Nah, itu conceptual skill. Yang berikutnya adalah technical skill, ya, kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh manajemen itu. Kemampuan teknis, misalnya membuat budget, bisa membuat proposal, membuat laporan, dan lain-lain, itu technical skill dalam administrasi misalnya. Tapi kalau dalam menjalankan usaha, harus ada juga kemampuan technical skill di bidang engineering atau di bidang bangunan dan lain-lainnya, itu technical skill perlu juga dimiliki oleh manajemen. Yang berikutnya adalah human skill. Inilah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sebuah hal yang sangat penting, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau kita lihat tadi bahwa manajemen itu sangat penting dalam organisasi. Manajemenlah yang membuat perencanaan, manajemen mengorganisasikan, mendirect, serta mengevaluasi. Nah, dalam konteks human skill, dimanapun manajemen ini, apapun fungsi yang dia laksanakan, dia akan berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dalam membuat perencanaan misalnya, itu interaksi dengan orang lain. Ada masukan dari orang lain, ada sanggahan dari orang lain,
ada input dari teman-teman lain ataupun dari karyawan lainnya. Nah, itu bagaimana kita mensikapi itu. Kemudian apalagi dalam konteks directing ataupun dalam staffing, dalam leadership misalnya, itu sangat berkaitan dengan kemampuan human skill. Jadi ini adalah skill yang harus dimiliki oleh manajer. Manajer perlu memiliki conceptual skill, technical skill, dan human skill. Kalau manajer absen dari skill-skill ini, nah kita yakin dan percaya bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Kalau tidak memiliki conceptual skill, misalnya manajer tidak memiliki kemampuan berpikir secara sistematis, berpikir secara runtut, bisa memformulasikan kondisi-kondisi yang ada dalam upaya pengambilan keputusan yang efektif. Nah, tentu perusahaan akan gagal dalam mensikapi perubahan-perubahan lingkungan, akan gagal melihat perubahan-perubahan selera konsumen, termasuk pergerakan-pergerakan dari kompetitor misalnya. Nah, jadi manajemen harus memiliki kemampuan itu. Nah, tentu ini sangat tergantung kepada pengalaman, tergantung kepada jam terbang, tergantung kepada di mana kita hidup, pergaulan kita dalam mengembangkan konseptual skill kita. Walaupun ada memang yang dibawa dari lahir misalnya, tetapi kalau itu dipupuk atau dikembangkan dengan belajar, dengan praktek, dengan hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan pikir itu, maka kita juga akan memiliki kemampuan konseptual skill yang bagus. Terus mengenai juga technical skill dan human skill. Baik, sebagai penutup kita sampaikan bahwa bisnis memegang peran penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam berbangsa bernegara, karena bisnis itu akan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, dan semakin banyak barang dan jasa itu kita hasilkan, maka itu akan membawa dampak positif terhadap kemakmuran kita. Sebab itu tentu kita perlu berniat, apalagi saudara sebagai generasi muda, untuk turut serta mengelola sumber daya alam dengan jalan wirausaha, mengembangkan entrepreneurship yang kita miliki, dan dengan sebuah manajemen yang baik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dan memupuk skill yang harus kita miliki. Barangkali demikian saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami semua memang berharap di antara saudara ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang mengembangkan bisnis dan akan menghasilkan banyak barang dan jasa, sehingga Indonesia tidak hanya mengimpor barang dan jasa, tetapi juga akan lebih banyak ekspornya ke depan, karena anak mudanya terjun ke bisnis, melahirkan, menghasilkan barang dan jasa yang inputnya banyak di Indonesia, yaitu sumber daya alam kita yang begitu melimpah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.